Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih di mata kuliah metode penelitian. Untuk pertemuan 3 kita akan membahas tentang masalah penelitian. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah, amin. Semangat tetap berpuasa di bulan Ramadan. Masalah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan masalah? Masalah ini adalah hambatan, kendala dalam pelaksanaan program. Tanpa ada masalah, maka penelitian tidak dapat dilaksanakan karena awalnya memang mencari masalah dulu, mencari judul. Latar belakangnya, beberapa kriteria untuk menetapkan suatu masalah. Yang pertama adalah adanya kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang ada saat ini. Jadi ada mungkin seperti perselisihan ya. Yang kedua adalah terdapat kontradiksi perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi ada perbedaan, tidak sama, maka itu disebut juga dengan masalah. Lalu ada juga yang nomor 3, tidak berjalan dengan baik suatu pekerjaan. Akibatnya ada kendala-kendala di kemudian hari, seperti contohnya kalau misalkan ada pembelian belum terkomputerisasi, itu menghitungnya manual dan sangat lama. Syarat masalah penelitian. Terdapat 7 syarat. Yang pertama adalah ada data dan informasi. Lalu yang kedua diperoleh dengan metode ilmiah, bisa dengan wawancara si responden atau observasi atau kuesioner, dokumentasi partisipasi dan evaluasi atau tes. Yang ketiga adalah orisinal atau asli. Jadi memang benar-benar masalah ini asli dari tempat penelitian. Yang keempat adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi jangan kalian membuat skripsi atau judul TA yang sudah ada dan tidak membuat pengembangan penelitian yang terbaru. Yang kelima adalah unik tadi ya, makanya mendapatkan pengembangan yang terbaru. Yang keenam adalah masalah ada pemecahannya, ada solusinya, tetapi solusinya belum dapat diketahui. Nah, ini juga baru ini. Yang ketujuh adalah masalah ini sesuai dengan kemampuan penelitian. Jadi jangan juga mengambil judul TA atau skripsi itu yang terlalu jauh dari kemampuan kalian, sehingga kalian bingung untuk mengerjakannya. Kita lanjut. Tip-tip memulai menulis penelitian. Yang pertama adalah kalimat pembuka. Nah, ini biasanya ada di latar belakang. Nah, kalimat pembuka ini ada itu diambil dari jurnal-jurnal atau artikel sebelumnya yang mirip dengan judul kalian. Yang kedua adalah hindari penggunaan kutipan yang terlalu panjang. Boleh mengambil dari artikel, tapi tidak boleh yang terlalu panjang. Hanya yang disesuaikan dengan topik. Hanya topiknya tadi saja, seperti yang tadi saya bilang ya. Yang ketiga adalah hindari kalimat-kalimat membingungkan. Jadi kalimat-kalimat yang tidak dipahami oleh orang itu sangat dihindari. Yang keempat, pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka. Jadi kalau angka ini kalau bisa ditulis dengan huruf. Jangan terlalu banyak angka. Yang selanjutnya, masalahnya jelas diangkat, seperti dilema atau isu. Yang selanjutnya adalah mengapa masalah tersebut penting diteliti. Makanya ada latar belakang, ada namanya banyak referensi seperti di dalam proposal. Yang selanjutnya, masalah terdapat pemecahannya, konstruksinya yaitu konsisten. Jadi konsisten solusinya dengan masalah yang ada. Yang selanjutnya, satu atau banyak masalah dalam penelitian sehingga mengharuskan Anda untuk menelitinya. Jadi jangan terlalu banyak masalah yang dibahas, hanya satu saja. Seperti di satu perusahaan ada sistem pembelian, sistem penjualan, jangan diambil semua, tapi fokus satu saja dulu. Ruang lingkupnya agar lebih kecil. Identifikasi masalah. Sumber-sumbernya bisa diambil dari jurnal,
buku, majalah, tesis, dan lainnya, atau dari kebijakan publik seperti perundang-undangan dari pemerintah. Yang ketiga adalah di tempat kerja. Nah, ini biasanya diambil oleh mahasiswa di tempat kerja ya, karena sekalian bekerja dan sekalian mengambil skripsi di tempat tersebut. Identifikasi masalah. Beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah aspek permasalahan. Yang pertama, apakah masalah tersebut menarik? Kalau tidak menarik, tidak usah diangkat, seperti sistem penjualan, itu lagi, bosan ya. Jika menarik, lalu ada pemecahannya, apakah dapat menyumbangkan pada perkembangan ilmu pengetahuan? Kalau tidak, jangan diambil juga. Yang kedua adalah aspek penelitian. Yang pertama adalah apakah peneliti dapat mengerjakan masalah tersebut? Kalau tidak, jangan diambil. Yang kedua, apakah waktunya sudah cukup atau tidak? Waktu skripsi itu sekitar tidak sampai 6 bulan, mungkin sekitar fokusnya 4 bulan. Cukup atau tidak? Yang terakhir adalah biayanya. Nah, ini perlu dipikirkan. Menguraikan masalah menjadi identifikasi masalah menurut Muningjaya 2002. Yang pertama adalah kalimat pendek untuk masalah. Contoh, penilaian masih dilakukan secara objektif oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawannya. Jadi ini untuk sistem penilaian karyawan ya. Yang kedua adalah faktor penyebab, ditulis apa saja. Nah, itu penguraian masalah. Yang ketiga adalah dicari menggunakan data primer. Jadi ada data primer, ada data sekunder. Data primer ini bisa diambil dari jurnal penelitian di perpustakaan, atau data primer ini adalah bisa diambil dari satu perusahaan atau perusahaan langsung. Misalkan si penjualan itu ada data-data pemesanan, lalu data penjualan, lalu data pengiriman, pembayaran, dan lainnya. Data sekunder itu bisa diambil dari luar perusahaan tersebut, seperti jurnal perpustakaan, jurnal di buku di perpustakaan, dan lain-lain. Yang keempat adalah masalahnya lengkap. Jadi masalahnya jangan hanya umum saja, tapi lengkapi dengan mencari informasi dari sumber yang valid. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah rincian ruang lingkup permasalahan itu menurut Sedarmayanti dan Hidayat 2011. Prosesnya adalah mengungkapkan permasalahan, latar belakang, perumusan, dan signifikan. Masalah ini perlu dirumuskan. Tujuannya apa sih? Agar lebih jelas dan lebih detail. Beberapa hal yang dapat dikerjakan dalam membuat rumusan masalah. Yang pertama adalah yang sedang terbaru, hangat dibicarakan. Yang kedua adalah masih terjadi menjelang penelitian yang akan dilaksanakan, berarti sama saja dengan terbaru ya. Makanya kenapa harus 5 atau 10 tahun terakhir nih untuk jurnal-jurnalnya. Yang ketiga adalah sejauh mana dikaji masalah tersebut. Jadi jangan banyak masalah, tapi hanya satu masalah saja. Yang keempat, apakah masalah yang sedang diamati dapat mempengaruhi proses kerja seperti anak-anak, ibu hamil, reproduksi wanita, dan lain-lain. Yang selanjutnya, apakah masalah mempengaruhi proses kehidupan suatu organisasi? Nah, ini perlu dipikirkan lagi karena akan panjang nanti penyelesaiannya. Kalimat umum contohnya untuk perumusan masalah. Yang pertama, pencatatan tidak teratur dan terjadi kerangkapan pencatatan. Yang kedua, posisi letak jari yang tidak pas pada mesin pengenal sidik jari membuat sistem tidak dapat mengidentifikasi. Nah, ini sering sih yang sidik jari ini ya. Pertanyaan penelitian atau research question. Yang pertama, ini perlu diadakan karena masalah perlu diatasi. Ada fenomena yang belum diketahui. Yang kedua adalah agar lebih jelas membuat pertanyaan penelitian. Syarat pertanyaan penelitian yang pertama, apa yang harus terjadi dan sebenarnya terjadi. Yang kedua, apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Yang ketiga adalah apa yang diharapkan dan apa yang dicapai. Jadi misalkan yang diperlukan oleh si pelanggan yaitu sistem yang
bekerja dengan cepat, sistem perhitungan yang bekerja dengan cepat dan valid. Dan apa yang tersedia? Ternyata yang tersedia hanya kalkulator saja. Nah, itu tidak bisa, maka harus dibuat aplikasi. Itu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini selalu diawali dengan masalah atau fenomena atau gejala tertentu. Pertanyaan penelitian jenisnya menurut Marshall dan Rosman tahun 2006 dan Creswell tahun 2007 di halaman 107. Yang pertama adalah deskriptif. Ini adalah deskripsi gejala yang diteliti apa adanya. Biasanya menggunakan kata apa. Ini untuk kualitatif, bukan kuantitatif ya. Kalau deskriptif itu karena menjelaskan. Kalau kuantitatif kan kemarin sudah dijelaskan, itu angka-angka. Yang kedua adalah eksploratoris. Ini adalah memahami gejala secara mendalam. Biasanya kata tanyanya bagaimana, ini juga kualitatif. Yang ketiga, eksplanatoris. Pola-pola yang terjadi. Pengaruh antara faktor X dan Y, ini kuantitatif. Apa ada hubungan atau korelasi, itu kalimatnya. Jadi kalau kuantitatif ini menggunakan variabel, contohnya X dan Y, A dan B, dan lain-lain. Contoh untuk masing-masing pertanyaan penelitian. Yang pertama deskriptif, apa saja strategi yang dipakai kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya, itu deskriptif. Yang eksploratif, bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah, jadi apa, bagaimana. Eksplanatoris ini tadi yang kuantitatif, bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf, jadi pengaruh antara kepemimpinan, ini variabel X-nya, kepatuhan staf, ini variabel Y-nya. Pertanyaan penelitian ini gambaran lengkap latar belakang rumah saya sering kebanjiran karena hujan. Rumusannya adalah sambungan talang bolong, lalu lantai rumah lebih rendah dari selokan. Pertanyaannya adalah bagaimana menambal talang, lalu bagaimana meninggikan rumah. Ini ada soal latihan, silahkan dikerjakan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Demikianlah apa yang saya jelaskan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk nanti kalian mengambil skripsi atau TA. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat atau penjelasan yang kurang dapat dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.